Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri beserta jajaran guru SMA ITB Umbul Qura. Perkenalkan, nama saya Imaduddin Ahyar Kusuma Perdana. Nama saya Muhammad Abizar Al-Ghifari. Nama saya Hafiz Zamar Putra. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah presentasi dari gagasan kami yang berjudul TFF System atau Trash for the Future System. Masalah sampah masih menjadi masalah yang serius bagi seluruh dunia. Menurut data dari Our World in Data, dunia menghasilkan lebih dari 27 juta ton sampah setiap tahunnya. Bahkan Indonesia menempati urutan kedua sebagai pemasok sampah terbesar di lautan. Honestly, miris. Lalu, apa dampaknya bagi Indonesia? Ya, dan masih banyak lagi. Buruknya sistem pengelolaan sampah dan kebiasaan masyarakat menjadi faktor utama dari penyebab masalah sampah di Indonesia. Di Indonesia sendiri, sistem pengelolaan sampahnya masih sangat sederhana, yaitu open dumping dan landfill, yang dimana sistem ini dinilai kurang ramah lingkungan, bahkan dapat menyebabkan masalah sampah yang baru. Dalam upaya menyelesaikan masalah sampah di Indonesia, khususnya di Kota Bogor, kami menciptakan sebuah sistem pengelolaan sampah yang efektif dan efisien yang kami beri nama TFF atau Trash for the Future System, yang dimana sistem ini kami adaptasi dari negara Jepang yang dikenal dengan kebersihannya. Nantinya, sistem ini akan mengelola sampah berdasarkan jenisnya, mendaur ulang sampah hingga menjadi barang bernilai jual, dan mengubahnya menjadi energi listrik terbarukan. Tujuan dari gagasan ini adalah: yang pertama, mengubah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, mengurangi populasi sampah. Sampah akan daur ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat, sehingga lambat laun populasi sampah di Kota Bogor akan berkurang. Dan yang ketiga, memperbaiki sistem sampah di Kota Bogor. Manfaat dari gagasan ini adalah: yang pertama, menciptakan solusi yang efektif untuk permasalahan sampah di Kota Bogor. Yang kedua, penanggulangan sampah plastik di Kota Bogor. Yang ketiga adalah membuat lingkungan yang bersih. Jika masalah sampah terselesaikan, otomatis lingkungan masyarakat akan menjadi bersih dan sehat. Saat ini, sampah telah menyebabkan banyak masalah di Kota Bogor, dari banjir, pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran air, dan menjadi sumber penyakit. Di kiri saya, sudah ada data sampah dunia. Data yang pertama menunjukkan peningkatan sampah dari tahun 1950 hingga tahun 2015 yang menunjukkan bahwa sampah plastik terus meningkat drastis. Data yang kedua menunjukkan bahwa sampah kemasan plastik menjadi penyumbang terbesar sampah di sektor industri sebanyak 146 juta ton per tahunnya. Berikut ini adalah sistem pengelolaan sampah yang pernah diterapkan di Kota Bogor. Yang pertama, open dumping, sistem pengelolaan sampah dengan cara mengumpulkan sampah di suatu tempat tanpa ada pengolahan apapun dan membiarkannya di tempat yang terbuka. Yang kedua adalah landfill. Landfill hampir sama dengan open dumping. Bedanya dengan open dumping, landfill akan menguburkan sampah dengan tanah setiap 7 hari sekali. Selanjutnya ada sistem zonasi. Sistem ini masih menggunakan cara yang sama, hanya saja sistem ini membangun tempat pembuangan akhir yang baru, yang dimana pemasok sampahnya berasal dari daerah TPA itu berada. Lalu yang terakhir ada sistem 3 tempat. Sistem 3 tempat adalah metode pengumpulan dan pengelolaan sampah di Kota Bogor dengan cara membagi tempatnya menjadi 3 bagian. Yang pertama ada lingkungan pemukiman, lalu yang kedua adalah pasar dan terminal, dan yang ketiga adalah jalan umum. TFF atau Trash for the Future System. Sistem ini kami adaptasi dari sistem pengelolaan sampah di negara Jepang. Bisa dibilang, sistem ini berpotensi untuk menyelesaikan masalah sampah dari sumbernya, karena pengelolaan sampah akan langsung dikelola di tingkat RT RW, sehingga tidak akan menimbulkan penumpukan sampah yang berlebih. Dalam proses pelaksanaannya, sistem TFF memerlukan langkah-langkah strategis. Tahap pertama adalah sosialisasi sistem.
Sosialisasi sistem merupakan pengenalan sistem TFF kepada masyarakat. Tahap kedua adalah mewajibkan masyarakat untuk memisahkan sampah sesuai jenisnya. Tahap ketiga adalah pengadaan fasilitas oleh pemerintah. Lanjut tahap yang keempat, sampah akan langsung dikelola di masyarakat. Tahap yang kelima, sampah akan dikelola berdasarkan jenisnya. Lalu lanjut ke tahap yang keenam, sampah plastik akan didaur ulang dengan cara dicacah di mesin pencacah, lalu hasilnya akan dijual ke perusahaan daur ulang. Tahap ketujuh, sampah basah seperti bekas makanan, sayur-sayuran, buah-buahan akan dikelola menjadi pupuk kompos. Tahap ke-8, sampah yang tidak bisa didaur ulang atau dikelola akan diubah menjadi biogas. Biogas ini nantinya akan menjadi bahan bakar dari mesin pembangkit listrik tenaga sampah. Tahap 9, hasil produksi sampah akan dijual. Hasil daur ulang sampah plastik akan dijadikan peralatan rumah tangga. Sampah kertas akan dijual ke pengepul. Dan hasil pengelolaan sampah menjadi biogas akan dijual kepada pemerintah untuk disalurkan ke daerah yang kekurangan listrik. Berikut ini adalah beberapa pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem TFF. Yang pertama ada masyarakat Kota Bogor sebagai pelaku serta pengelolaan sampah. Yang kedua ada pemerintah sebagai fasilitator. Yang ketiga ada Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengelola sampah. Yang keempat ada PT Harif sebagai produsen mesin pengolahan sampah. Yang kelima ada perusahaan daur ulang sebagai pemroses daur ulang sampah. Kesimpulan, sistem TFF ini dapat menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Bogor. Pasalnya, sistem ini mengadaptasi sistem pengelolaan sampah dari negara Jepang yang sudah terbukti kebersihannya. Sistem ini akan mengelola sampah berdasarkan jenisnya, mendaur ulangnya menjadi barang yang beneran jual, dan menjadikannya energi listrik terbarukan. Sehingga masalah sampah di Kota Bogor akan sepenuhnya teratasi.